Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Sirana Ramadhani, mahasiswa Politeknik Kalteks Riau, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan seeder dan seeding di server Always Data. Dan di sini saya akan membuat dua CRUD yang berelasi. Lalu saya akan membuat seedernya untuk user pertama dan untuk user kedua yang berelasi sebagai anaknya. Lalu saya akan menampilkan di git push di lokal, lalu saya akan git pull dan seeding di server Always Datanya. Baik, langsung saja. Baik, langkah pertama yaitu kita searching alwaysdata.com terlebih dahulu. Kita login kan. Nah, pada login ini saya menggunakan Google with continue Google saya karena saya sudah pernah login sebelumnya, sudah pernah daftar VPS sebelumnya. Nah, ini dia tampilannya. Nah, saya akan membuka site saya dulu. Saya akan menampilkan site yang sudah saya publish. Ini dia Nabila 16. Nah, ini dia tampilan dari project saya. Lalu kita kembali, kita searching, boleh bisa searching di luar juga. Ini dia contohnya. Lalu selanjutnya kita akan membuat relasi dua CRUD-nya. Ini tampilannya ada about, ada user, warga seperti yang biasanya. Nah, kita akan membuat CRUD terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah memiliki sudah memigrationkan kategori aset ya. Sebelumnya saya akan membuat aset sebagai relasi atau sebagai anak dari si kategori aset. Jadi saya akan buat migration kayak create asset table. Nah, di sini pada app saya akan mengganti dengan seperti ini. Ini adalah isi tabel dari aset ya, teman-teman semuanya. Ini kategori aset diambil dari tadi yang database kategori aset sebelumnya, yaitu kategori ID. Nah, lanjut, ini dia tampilan daunnya tetap seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat controller terlebih migrate dulu ya teman-teman. Kita migratekan terlebih dahulu, baru kita buat model asetnya. Lalu kita isi modelnya. Saya akan ganti isi modelnya seperti ini. Ctrl V, lalu ini dia, jangan lupa hex factory-nya diimport. Nah, Ctrl save. Kategorinya ini diambil dari kategori aset tadi, yaitu kategori ID, yaitu foreign key dari kategori aset tadi ya. Lalu selanjutnya kita buat seeder terlebih dahulu. Kita buat seeder aset ya teman-teman, karena kita buat aset tadi, kita buat seeder asetnya. Aset seeder. Nah, seedernya sudah terbuat. Nah, di aset seeder kita akan isi. Ini dia isi dari asetnya. Ini kita di sini ada kategori asetnya, kita importkan. Jangan lupa ini kita cek dulu sudah pas atau belum. Nah, bagian kategori asetnya jangan lupa diimport kan. Ini saya saksikan sebelumnya ya, kategori aset, bagian aset yang kita importkan juga.
ini dia bisa jika kategori asetnya sudah terisi, baru dia bisa kita inputkan. Nah itu dia seedernya. Lalu kita, ini dia tampilan contoh seeder pertama. Nah selanjutnya kita isi di database-nya. Saya akan menambahkan di database seedernya, yaitu untuk memanggil aset seedernya. Nah selanjutnya kita jalankan, yaitu php db seed php artisan db seed class asset seeder. Jadi kita settingkan database-nya. Ini sudah berhasil. Lalu kita buat controller untuk pembuatan CRUD-nya. Nama controllernya itu asset controller. Jangan lupa research. Nah dia tampilan asset controllernya yang sudah kita buat. Bagian asetnya kita isi. Jangan lupa diimportkan kelas asetnya. Lalu pada bagian create kita isi dengan ini kategori aset. Kita manggilnya dari kategori aset. Jangan lupa diimportkan juga. Lalu di store-nya juga kita buat yang ingin kita masukkan. Lalu di bagian edit kita isi dengan tampilan ini. Jangan lupa view-nya untuk aset edit. Lalu di bagian fungsinya kita ganti ya, yang sebelumnya kita ganti jadi aset, yang ID kita ganti juga jadi aset. Ini untuk penamaan. Yang sebelumnya stringnya kita ganti menjadi aset. ID-nya juga kita ganti menjadi aset. Ini kita ganti huruf kecil. Udah, controllernya sudah selesai. Lalu kita lanjutkan pada rootnya lagi. Nah di rootnya kita buat rootnya tampilannya sama. Kita pakai root resource ya, seperti yang di atas. Sini kita buat aset. Kita panggil controllernya, asset controller. Kita kelaskan. Jangan lupa diimport kelas asset controllernya. Setelah rootnya selesai, kita buat juga untuk getnya. Kita selin aja dari yang di atas, kita tinggal ganti. Maaf, aset. Lalu di sini kita ganti asset controller. Ini kita arahkan ke asset index. Namanya kita ganti menjadi asset index. Nah, baru kita buat view-nya. Kita buat folder aset, lalu kita buat index .plat.php. Lanjut kita buat create.plat.php. Lanjut lagi kita buat edit. Edit.plat.php. Ini ada yang typo ya, kita rename dulu. .plat. Nah, lanjut kita isi bagiannya, create-nya kita isi seperti ini. Ini yang sudah saya buat. Jangan lupa untuk memanggil layout Ghost app-nya. Nah, ini dia kita untuk mengisi kategorinya.
pilih kategori, lalu kita isi seperti ini. Layout Guest app-nya juga. Lalu ini dia tampilannya untuk menampilkan isi asetnya. Ini untuk nama aset kategorinya. Lanjut, ini bagian editnya juga kita buat. Nah, ini dia tampilannya. Nah, selesai semuanya. Create-nya udah selesai, indeksnya juga udah selesai. Kita cek semuanya dulu terlebih dahulu, ada yang salah, lalu kita cek tampilannya. Oh, belum ada ya, jadi kita belum menambahkan di headernya. Lalu kita tambahkan di headernya terlebih dahulu. Ini kita buka header, kita selain aja yang di atas, kita buat di bawah kategori aja. Nah, di sini kita ganti rootnya jadi aset index, lalu namanya kita buat jadi aset aja. Nah, ini kan kita buat logonya kita ganti jadi Fastfar Warehouse. Nah, kita cek Laravel web.test. Nah, dia aset sudah tampil teman-teman semuanya. Kita cek apakah dia sudah masuk datanya. Ini view-nya aset.index-nya belum terbaca, jadi kita ganti terlebih dahulu. Nih, bagian aset index-nya di controllernya kita salah ya. Kita buat di view-nya kita buat guest. Nah, jadi di sini kita buat guest, bukan aset. Langsung aja kita buat guest terlebih dahulu. Di bagian view-nya kita tambahin guest. Ini bagian edit juga. Cek dulu. Nah, di bagian edit kita ganti juga jadi guest. Setelah semua view-nya diganti, lalu kita cek lagi. Kita refresh. Nah, tampilannya sudah tampil ya teman-teman semuanya. Sudah tampil, ada laptop Dell, printer Canon, sesuai nggak sama yang kita seederkan tadi. Kita cek dulu. Nih, aset seedernya kita cek sesuai kan. Laptop Dell Inspiration sama Canon, printer Canon sesuai. Berarti sesuai ya dengan tampilan tadi. Nah, ini dia, kita juga bisa edit. Juga bisa kita hapus, lalu kita bisa tambah aset juga. Aset yang baru. Kita bisa kembali ke dashboard lagi. Nah, selanjutnya kita akan push dulu terlebih dahulu. Kita pushkan, kita git add dot, baru kita git commitkan. Namanya kita buat seeding aja atau seeder aja. Enter. Lalu kita git push. Kita tampilkan git pushnya. Setelah tampil seluruhnya, kita pada bagian admin tadi kita buka SSH-nya. Nah, ini ada SSH-nya, kita buka on the web. Ini tampil terminalnya. Nah, di sini kita akan memasukkan username kita, tablet, nama alias data kita yang kita daftarkan pertama kali. Lalu di sini masukkan passwordnya. Nah, lalu kita pindahkan ke cdww, lalu kita pindahkan juga ke nama repositori kita. Laravel web, enter. Nah, di sini kita git pull kan dari git push kita tadi.
Nah, ini sudah nampil semuanya gitu kita. Lalu kita bisa cek di tampilan always datanya .net-nya. Ini kita hapus dulu. Nah, ini dia tampilannya, asetnya udah masuk juga. Nah, kita cek. Di sini kita masih error ya teman-teman. Kita cek terlebih dahulu. Ini DB-nya connectionnya belum masuk. Jadi kita di bagian sininya kita migrate dulu. Tadi kita lupa memigrate-nya ya. Jadi kita migrate terlebih dahulu. PHP Artisan migrate. Nah, selesai kita migrate, lalu kita seeding. Ini belum masuk, datanya masih kosong. Berarti belum masuk seedernya tadi nih teman-teman. Jadi kita ulang lagi di terminalnya, kita seederkan lagi di terminalnya. Ini dia tampilannya PHP Artisan DB seed kelas seeder tadi. Nah, seeding datanya selesai. Kita cek lagi data aset controllernya masuk ya semua teman-teman. Berhasil, jadi sampai situ aja. Baiklah teman-teman, sampai situ saja penjelasan saya mengenai pembuatan CRUD 2 relasi dengan membuat seeder dan seeding ke server always datanya. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.